Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit edisi Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Merdeka. Mari mempersiapkan diri kita untuk dengan penuh semangat merayakan dan memperingati kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini yang menjadi bagian dalam perenungan malam kita pada saat ini yaitu dari Yesaya pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Mari Bapak Ibu boleh membaca bagian firman ini secara keseluruhan dan utuh. Namun pada kesempatan renungan malam pada saat ini saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu dari ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang begini bunyi firman Tuhan dengan judul Bumi Dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikian nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyahnya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Keadaan dunia pada saat penulisan kitab Yesaya pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Pada saat itu situasi dunia sedang kacau. Hal ini diakibatkan karena penduduk Yehuda dan seluruh penduduk bumi itu tentunya melanggar hukum, undang-undang, dan juga perjanjian dengan Tuhan. Mereka menajiskan negeri dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Hal ini tentunya menjadikan Tuhan itu murka dan tidak senang. Akhirnya Tuhan bekerja untuk mendatangkan penghakiman atas dosa yang sudah dilakukan manusia. Penghakiman tersebut tentunya berguna bukan hanya menghukum atau menggambarkan dan memberikan dengan nyata konsekuensi dari dosa itu sendiri. Penghakiman itu juga menggambarkan bahwa Tuhan mau membersihkan dan memulihkan umat manusia agar mereka kembali kepada Allah. Penghakiman ini digambarkan dengan adanya kehancuran negeri, dengan penderitaan, ratapan dan ketakutan semua orang. Dan tentunya tidak akan ada yang terluput. Itu jelas saya gambarkan dan saya bacakan pada ayat yang pertama dan yang kedua. Penghakiman akan terjadi di atas seluruh bumi dan tidak memandang siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penghakiman yang terjadi itu semata-mata karena Tuhan mau melihat manusia ini tidak hidup di dalam dosa, melainkan manusia menjadi bersih, manusia dipulihkan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, dalam bagian firman Tuhan juga yang saya kutip dari Roma pasal 6 ayat 18, yaitu yang berbunyi demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tentunya kemerdekaan yang dinyatakan atau diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus itu membuka jalan agar manusia ini tidak dibelenggu oleh dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
pertanyaan bagi kita yang nantinya ini boleh menjadi renungan dan kita gumuli bersama, ialah bagaimana kita berusaha menghubungkan gambaran kehancuran dunia yang dituliskan oleh kitab Yesaya dan kita kaitkan dengan kondisi dunia saat ini. Lalu apa relevansinya yang dapat kita ambil? Saya mengambil dua hal Bapak Ibu dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama ialah pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Jika tadi Roma katakan kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, tentunya itu menjadi bagian firman Tuhan yang menegaskan dan menekankan bagi kita bahwa kita perlu hidup takut akan Tuhan. Dan kita perlu mencintai yang namanya kebenaran. Walaupun pada realitanya kita masih melakukan yang namanya dosa. Dan mempergunakan kemerdekaan itu dengan salah. Jadi mari firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita sadar bahwa pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Dan yang kedua ialah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita pentingnya untuk hidup bertanggung jawab. Sebab Tuhan akan memperhitungkan segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari ini, di masa lampau, hari ini, dan di masa yang akan datang. Sebab Tuhan akan memperhitungkan segala yang baik, segala yang benar, segala yang jahat, ataupun salah di hadapan Tuhan. Karena hakikatnya ialah Tuhan akan memberikan penghakiman, dan jika kita salah kita akan mendapatkan hukuman, dan jika kita hidup benar, hidup takut dan mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa terpelihara. Oleh sebab itu, marilah melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk senantiasa mawas diri, gunakan kemerdekaan itu dengan baik. Jika pada saat ini dunia tidak baik-baik saja, dunia dipenuhi dengan kuasa jahat, jangan sampai kita terbawa arus dalam kejahatan. Tetapi mari kita bentengi diri kita dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini juga kita diingatkan dan ditegaskan lagi bahwa kita harus berhati-hati. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan mempertanggungjawabkan itu semua nantinya di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami pada saat ini bersyukur karena firman-Mu boleh diperdengarkan kembali pada saat ini. Dan terima kasih atas waktu-waktu yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan, sehingga Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan aktivitas dan kerja kami semuanya dengan baik. Biarlah bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan, boleh kami dengar bersama pada saat ini, itu dimeteraikan dalam hati pikiran kami masing-masing. Sehingga Tuhan, hidup kami ini semakin hidup takut akan Tuhan. Iman dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu membawa kami untuk tidak menyalahgunakan, untuk tidak hidup di dalam dosa, melainkan hidup menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan keberadaan kami pada saat ini, sekarang sampai selama-lamanya hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.